Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan mengenai mandi sunnah. Wahal yustahabbu likulli ahadin kayaumil aidi amla. Tentang mandi sunnah hari Jumat, apakah dianjurkan untuk setiap orang mandi di hari Jumat? Apakah dianjurkan semua orang? Kayaumil aid, seperti halnya hari raya. Kalau hari raya dianjurkan semua mandi. Tapi kalau hari Jumat, apakah sama dianjurkan semua mandi atau tidak? As-sahih, yang benar, annahu innama yustahabbu liman yahdurul jumu'ata. Sesungguhnya dianjurkan hanya orang yang menghadiri Jumat. Jadi cuma orang yang menghadiri Jumat, yang datang ke masjid untuk sholat Jumat dianjurkan mandi. Mandinya itu mulai kapan? Habis subuh udah boleh. Habis subuh. Kali ada yang khawatir kelewatan mandi, pas mandi subuh mau ke kantor, niat mandi sunnah sholat Jumat, ya bisa, nggak apa-apa, dari pagi. Yang baiknya ketika kita mau berangkat ke masjid, itu baiknya. Di sini dikatakan yustahabbu takribuhu minar rawah ilal jum'ah. Yang baik adalah mandinya itu mendekati berangkat ke masjid. Jadi kita nih mau berangkat misalnya jam 10, setengah 10 mandi, mendekati waktu berangkatnya. Kalau misalnya berangkat jam 11 atau setengah 12, mandi jam 7 pagi, ya kejauhan. Ya sah-sah aja, nggak masalah, sah-sah aja. Dapat pahala mandi tetap, cuma yang terbaik ketika dekat waktunya untuk berangkat ke masjid. Mandi beberapa menit berangkat. Apakah mandi Jumat ini dianjurkan untuk semua orang seperti halnya mandi hari raya? Tidak. Mandi hari Jumat hanya dianjurkan bagi siapa-siapa yang sholat Jumat. Jadi yang sholat Jumat aja dianjurkan. Wasawa'un fi dzalika man tajibu alaihil jumu'atu amla. Sama aja dianjurkan untuk mandi sholat Jumat, apakah yang wajib sholat Jumat atau yang tidak. Emang ada yang tidak wajib sholat Jumat? Ada, tapi sah. Misalnya kita ke Garut pas hari Jumat, kita di Garut itu nggak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena musafir.
Tapi kita mau tetap sholat Jumat, silahkan. Sebetulnya nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena musafir. Nah, karena dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, walaupun tidak wajib bagi dia untuk sholat Jumat, maka dia disunnahkan mandi. Nah, di sini dikatakan wa sawaun fi dzalika man tajibu alaihil jum'atu amla. Sama saja dianjurkan untuk mandi hari Jumat, apakah yang wajib sholat Jumat atau yang tidak wajib. Yang tidak wajib diantaranya contohnya adalah musafir atau sakit. Kita sakit, sebetulnya ada keringanan untuk tidak sholat Jumat, tapi kita maksain, saya pengen sholat juga, pengen dengerin khutbah, pengen berdoa sama-sama imam. Sebetulnya nggak wajib. Kenapa? Karena sakit. Maka dia dianjurkan mandi. Walau ajnaba bijima'in au ghairihi la yabtulu ghusluhu. Kalau di tengah-tengah mandi, lagi mandi sunnah nih untuk sholat Jumat, enggak taunya junub, datang janabah, hadas besar. Mungkin lagi di tengah-tengah mandi nih, ya yang semalam enggak keterusan kali ya, semalam enggak keterusan, atau daya hayalnya tinggi, lagi mandi keluar mani misalnya. Itu enggak membatalkan mandi sunnah enggak batal. Jadi mandi sunnah tetap sah. Lagi mandi, datang janabah, datang hadas besar. Mandinya ini mandi sunnah Jumat, maka mandinya tetap sah. Bukan berarti batal dengan datangnya janabah. Namun niat mandi janabah, ya. Jadi niat mandi janabah, fayaghtasilu lil janabah. Nah, setelah selesai mandi Jumat, selesai nih, mandi lagi. Untuk apa? Untuk mengangkat janabah. Mandi sunnahnya tadi udah selesai. Mandi sunnah Jumatnya sudah selesai, walaupun di tengah-tengah mandi keluar mani misalnya. Kemudian karena keluar mani, ya kan junub, ya mandi. Niatnya apa? Mandi dari hadas besar, mandi dari janabah. Fayaghtasilu lil janabah. Kemudian dia mandi untuk janabah. Walau ajuza anil ghusli li'adamil ma'i au liquruhin fi badanihi tayammama wa hazat al-fadilah. Kalau nggak bisa mandi, waduh mandi nggak bisa nih, karena nggak ada air, atau karena luka-luka di badan, nyari sana sini nggak ada air. Mau mandi sunnah Jumat nih, kalau nggak ada air, atau badan nih banyak korengan atau luka-luka, tayammama, maka tayamum. Wahazal fadilata, dan tetap akan memperoleh keutamaan. Jadi keutamaan mandi tetap dapat.
namun diganti dengan tayamum. Kenapa diganti dengan tayamum? Nggak ada air atau badan penuh luka-luka. Kalau mandi ya bahaya, nggak usah mandi, tayamum aja boleh. Jadi tetap akan dapat keutamaan tayamum. Bagaimana tayamum itu? Saya contohkan tayamum. Debu. Ini di depan saya debu banyak. Apakah debunya tebal banyak atau tipis? Yang penting telapak tangan saya taruh di atas debu. Saya angkat. Saya tiup sedikit supaya meringankan debu. Kalau debu itu tebal banyak di telapak tangan, maka saya tiup. Itu sunnah. Kemudian niat. Karena tayamum ini mengganti mandi sunnah hari Jumat, maka niatnya saya niat tayamum untuk sholat Jumat. Nah begitu. Saya niat tayamum untuk sholat Jumat. Bukannya kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Maksudnya niat tayamum pengganti mandi untuk sholat Jumat, supaya ya kan niat kita ada di sini. Kalau redaksi sih macam-macam. Saya niat tayamum sebagai ganti mandi sholat Jumat boleh. Saya niat tayamum untuk sholat Jumat. Tapi niat di dalam hati kita tayamum ini sebagai ganti mandi. Setelah niatnya kapan? Ketika kita mengusap di muka. Nawaitu tayamuma, begitu aja juga boleh. Saya niat tayamum, begitu nggak apa-apa, ringkas. Nawaitu tayamuma. Udah, ratain seperti halnya kita basuh muka dengan air. Nah, udah, ambil lagi debu di tempat yang berbeda. Tadi di sini udah, nah tempat yang berbeda. Setelah itu kalau tebal kita tiup, tipisin, langsung kita usap tangan kanan kita. Lewatin sikut seperti wudhu. Kita putar jempol kita nih. Tuh. Nah, tadi gini. Set. Putar kita, jempol kita tempelin sekarang. Tuh. Kenain tuh. Nah, supaya khawatir nanti ini nggak kena jempolnya. Nah selesai. Yang kanan rapi. Sekarang yang kiri, ini belum kena. Tuh. Dari ujung pinggir. Kan jempol agak susah. Mungkin nanti khawatir belum kena nih jempol. Entar di akhir kayak tadi. Nih sini. Nah kita putar dikit, tempelin jempol, lewatin sikut, kita jalanin sebagian sini. Jempol sini nih. Selesai. Supaya lebih sempurna kita gini. Udah. Ini cara tayamum. Apakah tayamum untuk ganti mandi sholat Jumat, atau tayamum karena sakit pengen sholat, nggak boleh kena air tangan nih, misalnya kaki atau apa, nggak boleh kena air, mandi pagi-pagi demam, nggak bisa mandi walaupun airnya hangat, nggak bisa, bahaya. Tayamum caranya begini sama. Kita dalam perjalanan nggak ada air mau sholat, nah tayamum caranya begini, tinggal niatnya aja.
tinggal niat. Nah, kalau untuk sholat, nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Listibahatis sholah. Nawaitu tayammuma, aku niat tayammum. Listibahatis sholah, untuk bolehnya sholat. Begitu. Mau tawaf, nawaitu tayammuma listibahatit tawaf. Mau baca Quran, nggak ada air wudu, atau tadi kali banyak koreng, banyak ini, sakit, perih kena air, nawaitu tayammuma liqiraatil Quran, untuk membaca Quran. Ya begitu seterusnya. Qalahu jumhurul ashab. Jadi boleh dengan tayammum apabila tidak ada air atau karena banyak luka di tubuh kita. Jadi dengan tayammum ini dikatakan oleh jumhurul ashab, kebanyakan dari sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Wa huwa sahih, dan ini benar. Pendapat ini yang sahih. Qiyasan ala sairil aksar. Dikiaskan sebagai tolak ukurnya adalah seluruh mandi idza ajuza anha, apabila tidak bisa mandi. Jadi dari seluruh mandi kita mandi janabah pagi-pagi harus. Kenapa? Karena mau sholat subuh tapi demam, bahaya nih kalau kena air di badan, walaupun itu air hangat, maka kita boleh tayammum. Jadi sama, pokoknya dengan semua mandi apabila memang tidak mampu, tidak bisa karena tidak ada air atau karena sakit, diganti dengan tayammum. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Selanjutnya, wa minha al-aidani. Termasuk mandi sunnah adalah mandi hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Fayustahabu ayaghtasila lahuma. Maka dianjurkan, disunnahkan bagi seorang muslim atau muslimah untuk mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Liqaul Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Jadi Nabi mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa kana Umar wa Ali radhiyallahu anhuma yaf'alani. Sahabat Umar dan Ali itu melakukan. Jadi Umar dan Ali mandi untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kadza Ibnu Umar, begitu juga Ibnu Umar. Umar, Ali, Ibnu Umar, anaknya si Umar ini melakukan.
Wa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma li'annahu amrun yajtami'u lahu an-nasu fayustahabu ayatasila lahu qiyasan 'alal jumu'ah. Karena hari raya adalah perkara di mana manusia kumpul. Hari raya adalah waktu manusia pada kumpul. Oleh sebab itu dianjurkan mandi. Kiasan alal jumu'ati, dikiaskan dengan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari di mana manusia kumpul, disunahkan mandi. Begitu juga hari raya, hari di mana manusia pada kumpul, maka disunahkan mandi juga seperti hari Jumat. Wa yajuzu ba'dal fajri bila khilaf. Dan boleh mandi untuk hari raya setelah fajar, setelah subuh, boleh. Tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi seperti mandi hari Jumat habis subuh. Namun hari raya ini ada kelainan. Di sini dikatakan boleh setelah subuh. Tapi sebelum subuh juga boleh kalau hari raya. Kalau hari Jumat setelah subuh mulainya. Kalau hari raya sebelum subuh udah bisa. Coba kita lihat di sini. Wa qablahu 'ala rajih, dan sebelum subuh, menurut pendapat yang kuat. Jadi setelah subuh dan sebelumnya boleh mandi hari raya. Wa yahtassu bin nisfil akhiri 'ala rajih, dan menurut pendapat yang kuat juga bahwa mandinya ini khususnya pertengahan akhir. Kalau pertengahan akhir dari malam itu kira-kira jam berapa? Kalau jam 12:30, mungkin jam 3-an lah. Jadi dari jam 3-an kita udah boleh mandi untuk hari raya nih. Kalau subuh belum, kalau hari Jumat belum, nanti habis subuh. Kalau hari raya jam 3:30 udah bisa. Jam 3 lah, sepertiga akhir. Kan kalau jam 12:30, ya setengah, 1, 2, 3, 4, 5 subuh. Ya sekitar jam 3-an lah sudah boleh mandi. Ini untuk hari raya. Waqila yajuzu fi jami'il lail wallahu a'lam. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh mandi untuk hari raya itu di seluruh malam. Jadi mulai malam kapan? Maghrib. Mau mandi maghrib misalnya, cuma kejauhan ya. Kalau mandi untuk hari raya malam takbiran, maghrib atau habis isya mandi, ya kejauhan, kelamaan. Keburu bau, iya ya, kelamaan. Tapi dari sisi hukum di sini ada pendapat yajuzu fi jami'il lail wallahu alam. Jadi ada qaul, ada pandangan, ada pendapat di mana mandi sunnah untuk hari raya sudah boleh dari awal malam. Begitu. Semua malam, ya malam kan dimulai dari maghrib. Udah boleh untuk hari raya. Nah ini sedikit ada perbedaan antara mandi untuk sholat Jumat dan mandi untuk hari raya. Kemudian mandi untuk hari raya, nah ini dianjurkan semuanya.
Bukannya bagi orang yang mau sholat aja, enggak. Beda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat disunahkan mandi khusus untuk orang yang sholat Jumat. Tapi kalau hari raya ini semua orang, walaupun dia nggak sembahyang, nggak sholat hari raya, maka disunahkan mandi. Ini bedanya. Dan kalau untuk Jumat habis subuh waktunya. Kalau untuk hari raya dari awal malam udah boleh, ada yang berpendapat seperti itu. Khususnya sepertiga akhir. Sebelum subuh udah boleh. Wa minha, di antara mandi sunnah al-istisqa'u. Al-istisqa' yaitu minta hujan. Jadi sholat untuk minta hujan, itu namanya sholatul istisqa. Fayustahabbu ayaghtasila lahu li ajli qat'ir rawaihi li annahu mahallun yasra'u fihi al-ijtima'u atau yusra'u fihi al-ijtima'u fa asbahal jumu'ata. Jadi hadirin sekalian, dianjurkan mandi untuk sholat minta hujan. Karena atau untuk apa kita dianjurkan mandi? Untuk menghilangkan bau. Li'ajli qat'ir rawa'ih, memutuskan bau, menghilangkan bau. Kenapa kok harus? Atau supaya menghilangkan bau badan. Li'annahu mahallun yusra'u fil ijtima'u, karena salat istisqa itu adalah tempat adanya perkumpulan. Jadi salat istisqa adalah tempat berkumpulnya manusia. Yusra'u, diadakannya kumpul, begitu. Di syariatnya kumpul. Sebab salat istisqa yang ngumpul. Fa'asbahal jumu'ata, maka seperti salat Jumat. Salat Jumat ngumpul, salat istisqa ngumpul. Jadi anjuran untuk mandi ya karena ada kumpulan-kumpulan ini. Anjuran mandi karena ada kumpulan-kumpulan. Tujuannya supaya menghilangkan bau badan. Yang ngumpul, kalau misalnya bau kan ganggu yang lain. Nah, ini sholat istisqa. Jadi ada yang namanya sholat istisqa, itu sholat minta hujan. Lama musim panas sampai 7 bulan misalnya, 7 bulan. Nah, kita disunahkan untuk sholat. Sebaiknya sebelumnya puasa. Nah, kita dianjurkan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena ini hujan gak turun-turun, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Hujan gak turun-turun, jadi panceklik pada kering, tanaman kering, sawah kering. Bisa jadi karena kesalahan kita. Nah, kita dianjurkan banyak istighfar. Sholat di lapangan, begitu. Sholat 2 rakaat. Ada khutbah, ya, ada khutbah juga. Nah, hadirin sekalian, udah isya belum? Dikit lagi.
Wa minhal kusufu wal khusuf. Di antara sunnah kita mandi yaitu ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa yuqalu fihima kusufun wa khusuf. Dan dikatakan untuk gerhana ini kusuf dan khusuf. Kusuf matahari, khusuf make kho bulan, make kaf kusuf make kaf, itu gerhana matahari. Khusuf make kho khusuf itu gerhana bulan. Idza dhahaba dhau syamsi wal qamari, apabila hilang cahaya matahari dan bulan. Jadi matahari cahayanya hilang. Kenapa? Karena ketutup bumi. Terjadi gerhana matahari. Kusuf pakai kaf. Kemudian malam, bulan pun tidak ada sinarnya, ketutup bumi. Nah, itu namanya khusuf, pakai kho, gerhana bulan. Wakila al-khusufu li syamsi wal khusufu lil qamar. Nah, ini ada yang menjelaskan berikutnya. Ada pandangan bahwa pakai kaf khusuf untuk matahari yang tadi saya jelaskan. Wal khusuf dan khusuf pakai kho lil qamari untuk bulan. Jadi gerhana bulan. Qaulul Jauhari. Ini dikatakan oleh Imam Jauhari. Ma'anahu qala innal kusufa wal khusufa yutlaqu alaihima ma'an. Hanya saja ini Imam Jauhari dia mengatakan bahwa kata-kata kusuf dan khusuf itu bisa diartikan kepada keduanya secara bersama-sama. Jadi kusuf gerhana matahari bisa, gerhana bulan bisa. Khusuf make kho gerhana bulan bisa, gerhana matahari bisa. Ini Imam Jauhari. Di awal dikatakan bahwa beliau berpendapat berkata make kaf khusuf gerhana matahari, make kho khusuf gerhana bulan. Tetapi dia juga mengatakan bahwa hakikatnya gerhana matahari dan gerhana bulan itu bisa dikatakan kusuf, bisa juga dikatakan khusuf. Gerhana matahari bisa kusuf, bisa khusuf. Gerhana bulan bisa khusuf, bisa juga khusuf. Begitu, sama aja. Wasunnah ayat silalahuma, dan sunnahnya mandi untuk gerhana ini, baik matahari maupun bulan, mandi sunnahnya. Li'annahuma salatun, karena salat gerhana matahari dan gerhana bulan adalah yusra'ul ijtima'u laha, disyariatkan ngumpul. Jadi dalam agama Islam, dalam fikih Islam itu ada ketentuan sholat gerhana. Sholat gerhana ini adalah dengan berjamaah, ngumpul. Makanya dikatakan di sini sunnahnya mandi. Kenapa? Li'annahuma sholatun yusra'ul ijtima'u laha, karena sholat gerhana adalah sholat yang disyariatkan, ditentukan berkumpul atau jamaah. Fayustahabbul lightisalu laha, maka dianjurkan mandi untuk sholat gerhana ini. Kal jumu'ati, seperti halnya sholat Jumat disunahkan. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Udah Isya ya, 1 menit lagi. Nah, hadirin sekalian, demikianlah ya pengajian kita. Alhamdulillah sampai mandi Jumatnya selesai, mandi ya. Masalah tayamum itu kan setiap mau sholat harus tayamum.
Setiap apa? Sholat jenazah itu tayamum juga. Iya, kalau nggak ada air ya sok tayamum. Yang penting kita supaya memahami sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Di antaranya apa? Satu, tidak ada air. Kedua, sakit. Kalau kena air bahaya. Begitu. Jadi ketika nggak ada air, ya kita boleh tayamum. Ketika sakit, boleh tayamum. Nah, tayamumnya ini adalah setelah masuk waktu. Kalau sholat fardu. Maksudnya ini setiap mau sholat itu tayamum dulu, setiap mau sholat. Iya, kan ini saya lagi jelasin. Jadi tayamum itu setelah masuk waktu. Setelah habis waktunya, habis tayamum. Mau sholat lagi, ya tayamum lagi. Artinya mau sholat yang lain. Zuhur tayamum, nanti datang asar tayamum lagi. Dan itu adanya setelah masuk waktu sholat. Kita tayamumnya setelah masuk waktu. Masuk sholat jenazah juga. Termasuk sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kan dia mau kapan aja, mau pagi, mau siang, ya bisa, mau sore bisa. Ya jadi kalau sholat jenazah itu nggak pakai nunggu waktu. Fardu yang enggak, ketika kita mau nyolatin ya tayamum gitu aja. Ya, tayamum ini caranya bagaimana? Ya kayak tadi. Bagaimana niat tayamumnya? Ya tadi. Kalau untuk sholat, nawaitu tayamuma listibahati sholat. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat tayamum untuk bolehnya sholat. Misal sholat jenazah, khususin listibahati sholatil jenazah, begitu aja. Kalau sholat yang lain, ya listibahati sholat udah cukup. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afuni karim, wa'afuni karim, wa'afuni karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi jahil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi haqqi Muhammad nabiyikal ummi. Ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana dzunubana jami'an ya arhamar rahimina, ya arhamar rahimina, ya arhamar rahimin. Da'wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi